Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang sumber hukum Islam dan contoh aplikasi. Berikut penjelasannya. Sumber hukum Islam dan contoh aplikasi. Definisi menurut bahasa, yang pertama ada Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qoro'a sewazan dengan kata fu'lan yang artinya bacaan. Berbicara tentang apa yang tertulis padanya atau melihat dan menelaah. Dalam pengertian ini, kata qoro'a berarti makrub, yaitu isim maf'ul, objek dari qoro'a. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Artinya, sesungguhnya atas tanggungan kami menyampaikan dan membacanya. Apabila kami selesai membacanya, maka ikutilah membacanya. Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Menurut istilah, Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkannya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafal berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, sesuai hujah atas kerasulannya, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi sarana pendekatan diri dan bernilai ibadah dengan membacanya. Yang kedua yaitu al-hadis. Menurut bahasa, hadis berasal dari kata haddasa yuhaddisu, artinya al-jadid, sesuatu yang baru atau kabar. Maksud jadid adalah lawan dari al-qadim, nama, seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan Al-Quran yang bersifat qadim. Al-hadis secara istilah, hadis merupakan cara-cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, atau suatu amaliyah agama yang telah dikenal oleh semua orang. Kata sunnah dalam artian ini adalah lawan dari kata bid'ah, yaitu amaliyah yang diadakan dalam urusan agama yang belum pernah dilakukan oleh Nabi. Bid'ah dalam arti ini ditolak Nabi dalam suatu pernyataannya. Pokok ajaran dalam isi kandungan Al-Quran. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah dan muamalah. Menurut Al-Quran, tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah. Manusia selain sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial. Manusia memerlukan berbagai kegiatan dan hubungan alat komunikasi. Komunikasi dengan Allah atau hablum minallah seperti sholat, membayar zakat, dan lainnya. Hubungan manusia dengan manusia atau hablum minannas seperti silaturahmi, jual beli, transaksi dagang, dan kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan seperti itu disebut sebagai muamalah. Tata cara bermuamalah dijelaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 82. Yang ketiga hukum. Secara garis besar, Al-Quran mengatur beberapa ketentuan tentang hukum seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum musyawarah, hukum perang, dan hukum antar bangsa. Yang keempat akhlak. Dalam bahasa Indonesia, akhlak dikenal dengan istilah moral. Nabi Muhammad SAW berhasil menjalankan tugasnya menyampaikan risalah Islamiyah, antara lain disebabkan memiliki komitmen yang tinggi terhadap akhlak. Ketinggian akhlak beliau dinyatakan Allah dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. Yang kelima, kisah-kisah umat terdahulu. Kisah merupakan kandungan lain dalam Al-Quran. Al-Quran menaruh perhatian penting terhadap keberadaan kisah di dalamnya. Bahkan di dalamnya terdapat satu surat yang dinamakan Al-Qasas. Hujahan Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran merupakan hujah dan hukum-hukumnya dijadikan sebagai undang-undang yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia. Bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan kepada manusia dengan jalan yang pasti dan tidak terdapat keraguan di dalamnya. Sedangkan Al-Hadis didasarkan pada keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Konsekuensi dari iman tersebut adalah menerima segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW dalam urusan agama. Peran Al-Quran dan Al-Hadis dalam hukum. Al-Quran dan Al-Hadis memberikan petunjuk dalam berbagai persoalan, mulai dari akidah, syariah, hingga akhlak dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipal
mengenai persoalan tersebut. Fungsi Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun beberapa fungsi Al-Quran yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai huda, yang artinya petunjuk bagi kehidupan seluruh umat. Yang kedua, sebagai furqan, yang artinya pembeda antara yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang salah dengan yang benar, yang indah dengan yang jelek, serta yang boleh dilakukan dan apa yang terlarang untuk dilakukan. Yang ketiga, sebagai mau'izah, yang artinya pengajaran yang akan membimbing manusia dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, sebagai busyra, artinya berita gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Dan yang kelima, sebagai musyaddiq, artinya pembenar terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Selain fungsi Al-Quran, adapun fungsi Al-Hadis yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebut secara umum, dan memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, menetapkan suatu hukum dalam hadis secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran.